Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku. Di sini aku mau melanjutkan video yang kemarin mengenai kebijakan baru Menteri ESDM. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, izinkan aku memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama aku Nadia, aku dari kelas 3D dengan emblem terakhir 093. Nah, sebelum kita masuk ke kebijakan-kebijakan apa aja, kita perlu tahu siapa sih Menteri ESDM kita. Menteri ESDM kita itu bernama Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM yang sudah menjabat sejak tanggal 19 Agustus 2024. Selain menteri, beliau juga merupakan pengusaha dan juga politikus di Indonesia. Selain itu, beliau juga merupakan ketua umum di Partai Golongan Rakyat. Jadi, jabatan dia cukup banyak ya teman-teman. Nah, beliau itu lahir di Banda, Maluku Utara pada tanggal 7 Agustus 1976. Karena beliau itu lahir di keluarga yang cukup sederhana, sehingga sedari kecil itu beliau sudah bekerja keras. Nah, beliau menempuh pendidikan dari SD hingga S3, namun saat beliau menempuh S3 di Universitas Indonesia, gelarnya itu ditangguhkan. Nah, hal tersebut menuai banyak kontroversi karena dianggap Universitas Indonesia itu kredibilitasnya dipertanyakan karena menangguhkan gelar doktornya. Sebelum kita masuk ke kebijakan-kebijakannya, sebenarnya sedari awal beliau ini sudah menuai banyak konflik, entah dari perawakannya, cara dia berbicara, ataupun bagaimana cara dia menanggapi masalah yang ada. Karena apabila beliau berbicara di depan kamera, beliau itu biasanya berbicara tidak sesuai data dan juga fakta yang ada, jadi hanya asal berbicara. Hal tersebut membuat netizen dan juga masyarakat itu menjadi geram. Selain itu, visualisasinya juga yang tidak memanjakan mata banyak menuai kontroversi. Di sini ada 3 kebijakan yang akan aku bahas, yaitu penambangan di Raja Ampat, yang kedua itu ada aturan gas LPG, dan yang ketiga itu adalah impor BBM Pertamina. Kita masuk ke yang pertama, penambangan Raja Ampat. Raja Ampat sendiri sebenarnya merupakan kawasan konservasi dan juga geopark global, bukan kawasan tambang. Sehingga banyak yang menyayangkan bahwa Raja Ampat dijadikan lahan tambang untuk nikel dan juga biji. Nah, kenapa Bahlil di sini itu dihujat? Karena beliau itu memberikan izin untuk penambangan di daerah tersebut. Jadi sebelumnya izinnya itu sudah dicabut namun diberikan kembali oleh Menteri ESDM kita sehingga masyarakat itu menjadi geram dan juga banyak mengkritik tindakan tersebut. Dampak dari penambangan ini tuh apa? Yang pertama tentu saja kerusakan hutan, yang kedua itu sedimen yang merusak terumbu karang dan juga biodiversitas laut yang terancam. Karena penambangan yang dilakukan itu menggunakan kontraktor dan juga mesin-mesin berat, jadi kerusakan itu tidak bisa dihindari dan juga banyak kerusakan-kerusakan yang merugikan masyarakat juga negara. Lalu solusinya apa? Yang pertama itu solusinya penambangan tersebut harus dihentikan seluruhnya. Yang kedua itu ada rehabilitas kawasan yang telah rusak. Yang ketiga itu penegakan hukum yang kuat agar oknum-oknum tambang dan juga kebijakan-kebijakan nyeleneh itu tidak bisa diaplikasikan. Lalu kebijakan yang kedua adalah pelarangan gas LPG. Jadi pembeliannya itu tidak boleh dilakukan secara eceran atau di warung. Jadi pembeliannya itu harus langsung di pangkalan resmi. Ini pun menuai banyak kritikan karena pangkalan resmi di setiap daerah itu berbeda-beda. Ada yang dekat, ada yang jauh, ada yang memiliki pangkalan resmi, ada yang tidak. Nah, hal ini tuh menyebabkan kelangkaan dan juga antrian di berbagai pangkalan resmi. Banyak masyarakat yang tidak kebagian gas dan juga mendapatkan gas di harga yang sangat mahal. Nah, ini tuh kebijakannya sangat amat nyeleneh, sangat amat tidak difikirkan secara matang-matang, tidak dianalisis bagaimana penerapannya di masyarakat. Ini tuh sangat tidak dikaji. Di sini menteri kita pun juga meminta maaf karena kebijakan tersebut belum secara efisien diaplikasikan di masyarakat.
Di sini ada dampak-dampak dari kebijakan nyeleneh tersebut. Yang pertama ada kelangkaan gas LPG, yang kedua itu antrian dan juga kericuhan terjadi di pangkalan, yang ketiga itu lonjakan harga dan juga penyelewengan subsidi. Bahkan ada satu kasus yang dimana sampai masyarakat itu kehilangan nyawa ataupun meninggal dunia karena kelelahan ekstrim akibat mengantri gas LPG. Lalu di sini solusinya itu apa? Solusinya itu mengizinkan kembali pengecer menjadi sub pangkalan, yang dimana prosesnya itu harus mudah dan juga efisien. Yang kedua itu ada perbaikan sistem distribusi, dan yang ketiga itu pengawasan harga lebih ketat agar tidak terjadi markup harga. Lalu kebijakan nyeleneh yang terakhir adalah SPBU swasta yang harus membeli base fuel dari Pertamina. Namun banyak SPBU yang menolak. Karena apa? Karena kualitasnya itu tidak sesuai. Tidak sesuai dan juga tidak memenuhi kriteria mereka. Jadi karena tidak memenuhi kriteria, banyak SPBU swasta yang memilih tidak membeli dan mengosongkan dulu stok mereka hingga awal tahun nanti. Karena itu, Pertamina jadi menumpuk minyak. Jadi banyak penumpukan yang terjadi. Nah, karena penumpukan itulah menteri kita itu berinisiatif untuk mencampurkan etanol 10% agar mengurangi ketergantungan impor. Hal tersebut tentu saja menuai banyak kritik dari masyarakat karena etanol itu dianggap dapat merusak mesin dan juga membuat tangki menjadi karatan. Mesinnya pun menjadi berebet dan tidak mulus saat digas. Banyak mm, banyak masyarakat yang sudah membuktikan hal tersebut lewat dari video-video yang ada di TikTok ataupun Instagram. Di sini ada dampak-dampak dari kebijakan tersebut. Yang pertama itu kesulitan mendapatkan BBM non-subsidi. Non-subsidi itu seperti Shell, BP, dan juga Vivo. Lalu yang kedua itu pilihan konsumen menjadi terbatas karena di SPBU swasta tidak ada. Jadi mereka mau tidak mau harus membeli kepada Pertamina. Lalu yang ketiga adalah kepercayaan masyarakat dan SPBU itu menurun. Ya, karena konflik-konflik yang terjadi, juga kasus-kasus yang terjadi membuat kepercayaan SPBU dan juga masyarakat itu menurun. Lalu solusinya apa? Solusi yang pertama adalah negosiasi transparan antara pemerintah, Pertamina, dan juga SPBU swasta. Yang kedua ada perbaikan sistem kuota impor, dan yang ketiga ada analisis ulang kebijakan yang belum sesuai dan merugikan. Jadi, pada intinya adalah setiap kita membuat kebijakan itu kita harus menganalisis apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan permasalahan yang ada atau belum. Kita pun dalam berbicara harus diperhatikan lagi, harus difikirkan lagi, tidak boleh asal berbicara. Kita harus berbicara berdasarkan data dan juga fakta yang ada agar tidak dikritik oleh masyarakat. Sekian presentasi dan pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.